video kali ini kita akan membuat suatu video terkait tentang bagaimana cara mereupload atau bagaimana cara mengupload video YouTube yang baik dan benar versi 22. Karena kalau kita mencari pencarian di YouTube itu sudah banyak yang mengupload. Sehingga untuk saat ini saya juga berasumsi untuk mengupload itu. Karena mungkin di langganan saya juga bertanya-tanya tentang itu, apalagi berbicara tentang SEO ya. Mungkin di sini bukan SEO sih topiknya, tapi lebih campur-campur. SEO kata kunci, meta tag, upload, reupload, bagaimana cara membuat transisi dan semacamnya. Nah, tentunya teman-teman saya sampaikan di awal bahwa pastikan dulu HP-nya dan kuotanya cukup, karena mungkin video ini agak lama ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tentang video ini. Dan tentunya di video ini juga akan mengalir seperti halnya naskah yang telah disusun oleh para pembuat film. Karena saya sudah membuat seperti saran teman-teman mungkin yang lain, saya sudah membuat naskah meskipun itu di HP, karena dulu mungkin konten saya kadang membahas tentang A, tiba-tiba ke C, tiba-tiba kembali ke A. Jadi katanya sih ndak mengalir, jadi saya buat naskah saja. Nah, jadi mudah-mudahan ini yang saya share ini, informasi ini teman-teman bisa aplikasikan di channelnya, karena saya juga menerapkan hal serupa. Dan tentunya ilmu yang saya dapatkan ini, ilmu ya, wawasan yang saya dapatkan ini itu hanya otodidak berdasarkan pusat bantuan YouTube, tidak terkait tentang belajar dari mana, enggak, murni kok dari situ. Karena menurut saya apa yang saya punya, apa yang saya miliki, teman-teman perlu tahu, khususnya langganannya, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama, teman-teman yang baru bergabung, baru join, subscribe dulu supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, untuk yang pertama tentunya teman-teman di sini harus memiliki konten ya. Teman-teman harus memiliki konten. Kalau misalkan belum memiliki konten, teman-teman ngerekam dulu. Sama halnya video ini, saya lagi ngerekam. Saya gunakan 3 handphone, termasuk HP yang saya gunakan merekam ini ya. Ada laptop dan ada komputer, supaya bisa saling menopang ya. Terus kalau teman-teman buat konten ngerekam video, itu bisa, berarti itu ori ya. Tapi usahakan kontennya itu nggak pakai audio, maksudnya background apapun kecuali background YouTube Audio Library gitu. Terus kalau teman-teman hobinya mereupload, misalkan reupload video misalkan ya, teman-teman di sini harus memperhatikan jenis-jenis video yang direupload. Dari penelusuran yang telah saya lakukan dan yang saya lakukan, reupload yang paling aman itu 7 detik. Begitu juga dengan musik. Tapi kalau pertanyaannya musik di reupload 7 detik, video musik apa yang bisa didapatkan? Tapi kalau video bisa saja ya. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil di tahapan konten itu, kontennya sudah bagus, sudah berhasil direkam, sudah berhasil di-download untuk di list di konten-konten reupload itu, sudah ada dalam galeri folder kita ya. Sisa teman-teman mengemas ke dalam bentuk video. Artinya sisa teman-teman mengedit ya. Jadi contoh misalkan di konten rekam video, teman-teman sisa memperhalus transisinya, menambahkan emoticon khusus, bunyi-bunyi efek celeduk dan semacamnya. Itu kalau untuk ngerekam video. Terus bagaimana kalau konten reupload? Nah, ini yang perlu ya. Kalau konten reupload bukan hanya menambahkan transisi aja, tetapi justru kita harus memotong video panjang tadi menjadi 7 detik. Jadi saya sarankan kalau mereupload video, tentukan dulu topiknya. Misalkan topik apa? Misalkan topik tentang video lagu misalkan ya, video lagu. Nah, lagunya mungkin sudah ada cover ya, cover lagu daerah seperti channel saya. Ada channel khusus lagu Bugis dari Viral Bugis. Kemudian teman-teman ingin videonya ada, supaya menambah kesan visual. Nah, teman-teman di sini bisa mereupload 7 detik dari channel orang lain.
itu tidak perlu kita cantumkan ini, tidak perlu izin dan semacamnya, tapi cukup itu saja. Terus setelah itu teman-teman mengedit 7 detik ya, digabungkan dengan video yang lain 7 detik juga, 7 detik seperti itu. Kemudian untuk audio, usahakan audionya atau musiknya tidak terkena hak cipta, sehingga pada saat diupload nanti tidak ada lagi rasa-rasa kegelisahan, artinya sudah diedit lama-lama tapi ternyata kena hak cipta. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai di tahapan itu, pastikan teman-teman telah membuat konten tadi yang reupload khususnya ada nilai kebaharuan dari konten yang sebelumnya. Artinya apa? Ada nilai plus dari yang teman-teman sudah buat dari yang sudah ada. Seperti itu. Dan untuk reupload, konten reupload dan konten ngerekam langsung itu tambahkan 23 detik lebih video di akhir video ya. 23 detik tambahan video di akhir, karena kita akan menambahkan layar akhir di situ. Kenapa perlu? Karena layar akhir merupakan pemberi rekomendasi. Biasa kan kita jumpai video ada layar akhirnya namun mengganggu video utama seperti ini. Dan itu kan sangat mengganggu ya. Mending seperti ini. Saya salam. Nah, jadi setelah itu semua selesai, teman-teman sisa mengupload. Jadi upload langsung di YouTube. Uploadnya itu dalam keadaan private, tidak langsung publish, dalam keadaan private. Jadi private-nya di sini dipergunakan untuk mengisi semua hal-hal yang penting sebelum dipublish, misalkan kata kunci, tanggal uploadnya, lokasinya di mana, layar akhir, tambahan kartunya, playlistnya di mana, titelnya, deskripsinya, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi gunakan private, jangan publish ya, jangan publish. Biasanya sih kalau misalkan di private biasa juga kalau konten kita kena hak cipta langsung masuk informasinya, tapi kalau tidak kena hak cipta tidak ada juga. Seperti itu. Untuk upload videonya. Selanjutnya kita harus melakukan penelusuran titel ya, penelusuran titel setelah misalkan ini ya, saya perlihatkan contoh. Misalkan saya upload suatu video. Jadi ini konten channel saya ya. Jadi saya upload suatu video. Misalkan ini adalah video yang berjudul lagu Bugis ya. Jadi ini tadi judulnya ya. Jadi lagu Bugis Pedi Nala Papoji. Ya, jadi saya upload ini ya. Jadi ini proses upload. Namun di sini saya tidak langsung memberi title. Saya melakukan dulu penelusuran di YouTube. Jadi saya melakukan penelusuran untuk mencari tahu kebanyakan apa sih yang menggunakan title seperti ini. Nah, saya langsung paste di sini. Nah, di sini tampak terlihat bahwa penelusuran pertama ini lagu Bugis. Oke. Jadi titel yang tadi saya dapatkan di sini, ini konten saya yang saya buat ya, saya publish di Facebook. Jadi ini bisa langsung saya copy aja karena sudah banyak di penelusuran ini. Nah, jadi saya paste di sini. Nah, oke. Nah, setelah tahapan mengetahui titel itu seperti ini, langkah selanjutnya kita harus memasukkan tag. Ya, kita harus memasukkan tag. Nah, tag ini bisa didapatkan dari pencarian riset TubeBuddy. Jadi saya rekomendasikan menggunakan TubeBuddy ya. Jadi teman-teman yang biasanya menggunakan HP ya Android, download dulu TubeBuddy, langganan saja, gratis, murah, relatif murah kok. Jadi saya juga langganan ya. Jadi pilihlah tag-tag yang banyak numbernya, banyak yang kunjungi. Nah, seperti itu. Jadi setelah teman-teman mendapatkan tagnya di sini, langsung paste di sini, ya. Jadi langsung paste di situ, dan kemudian teman-teman sementara berjalan uploadnya bisa langsung mengisi tagnya. Seperti ini caranya. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini langsung saja mengklik video yang belum ada view-nya ya. Jadi ini ada beberapa video, jadi saya merekomendasikan gunakan TubeBuddy. Langsung saja mengklik yang 0 view itu, kemudian masuk kepada tambahkan kata kunci. Nah, setelah berhasil masuk di situ, ini kan ada kata kunci yang sudah ada nilainya, itu angka. Langsung saya klik itu.
dan kita akan lihat. Nah, karena di sini adalah masih very low, belum ada ya. Jadi saya akan mencari kata kunci yang agak banyak rekomendasikan. Jadi saya hapus saja ini sampai lirik. Jadi saya hapus, kemudian saya searching ulang. Nah, setelah saya hapus dan searching ulang akan muncul seperti ini. Ini yang saya katakan tadi, muncul rekomendasi kata kunci yang banyak orang cari. Nah, langsung saja saya centang-centang semua. Ini dicentangnya sampai 500 kata kunci atau keyword yang bisa terisi. Tidak bisa lebih, karena kalau lebih dia akan error. Kalau kurang enggak apa-apa, tapi maksud saya lebih baik maksimalkan. Ini ada autocomplete juga. Kemudian setelah berhasil langsung saja kita masukkan ke dalam video. Nah, setelah berhasil maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini belum ada volumenya muncul angkanya karena masih baru ya, yang tadi baru saya kasih masuk. Tapi pada dasarnya ini akan mencari kata kunci yang recommended. Nah teman-teman sekalian, setelah berhasil tadi dapatkan tag, setelah tagnya di copy ke ke tagnya sudah masuk di situ, yang TubeBuddy tadi masuk ke video kita. Langkah selanjutnya teman-teman, kita harus menambahkan deskripsi. Jadi deskripsinya itu judulnya tadi dimasukkan di deskripsi ya. Jadi judul dari video atau titel kita masukkan di deskripsi satu baris. Kemudian masukkan lagi narasi singkat di bawahnya terkait tentang isi dari video tersebut. Nah, saya tulis misalkan ya. Nah, itu adalah kata-kata dari kata deskripsi yang mewakili dari video tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita memiliki tadi kata kunci yang ada di video tadi. Tentu ketika kita sudah melakukan riset kata kunci di TubeBuddy, kita copy masuk ke sini ya. Kita copy masuk ke sini, dan kemudian teman-teman saya rekomendasikan untuk copy 2 kali ya. Ini kata kunci cuma saat yang saya perlihatkan ya. Di sini saya masukkan karena mungkin durasinya agak lama ketika saya masukkan semua. Nah, untuk yang pertama, langsung saja di sini teman-teman tambahkan hashtag, kemudian kurangi spasinya. Jadi tidak pakai spasi ya. Ini untuk apa? Ini untuk memaksimalkan katanya si SEO. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, maka sudah klip dan sudah komplit bagian deskripsi video kita. Nah, selanjutnya video kita ini dimasukkan ke dalam playlist. Jadi masukkan ke dalam playlist ya. Jadi seperti ini. Pada saat proses upload seperti ini sudah berhasil, teman-teman pilih playlist ya. Nah, ini kan ada playlist ya. Oke, selesai. Nah, itu sudah berhasil diupload sudah muncul di playlist meskipun pada saat proses uploadan video. Nah, setelah itu berhasil, di sini selanjutnya teman-teman di sini memasukkan tanggal perekaman. Jadi tanggal perekaman ini sangat penting karena ini merupakan keterbaruan dari video uploadan teman-teman. Untuk selanjutnya lokasi dikosongkan aja karena lokasi ketika tidak ada muncul ini menandakan bisa muncul di lokasi di mana saja, tapi kalau ada spesifik berarti hanya di lokasi itu saja. Kemudian untuk lisensi berarti Anda harus pilih lisensi standar. Kemudian kalau untuk bahasa silakan pilih semua bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Inggris karena akan ditampilkan di Indonesia ya. Kemudian untuk playlist isikan ya, jadi harus ada masuk di playlist supaya nanti muncul rekomendasi buat video-video kita yang lainnya. Kemudian playlist ya, kemudian kategori, kalau kategorinya terkait tentang apa, kalau musik ya musik, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman melengkapi semua bagian-bagian yang ada di dalam detail. Kemudian masuk ke elemen video. Tadi di sini saya mencontohkan namun tidak terekam ya, jadi saya ulang. Di sini teman-teman memasukkan layar akhir. Jadi layar akhir ini gunanya untuk memberikan rekomendasi buat video kita yang pernah diupload. Jadi ini ada 2 contoh ya, teman-teman lakukan saja. Itu tidak boleh dikosongkan. Kemudian tambahkan kartu. Tambahkan kartu di sini dianggap penting juga agar kiranya orang yang nonton dari 100 ada sekitar 10 orang yang mengklik kartu kita, dan itu sangat membantu sekali untuk channel kita. Nah, kalau misalkan teman-teman videonya berbahasa Indonesia namun ingin ditranslate ke bahasa daerahnya misalkan, bisa teman-teman mengklik sendiri translate-nya baru menambahkan di sini.
Tapi jika tidak, langsung saja berikutnya. Nah, karena ini pemeriksaan lisensinya aman, ya, yang tadi saya katakan perlu di private karena melihat lisensinya. Kalau berbicara tentang private apa dan semacamnya, kita lihat di publik ya. Seperti ini. Nah, setelah ini selesai, tadi saya katakan simpan ya dalam kondisi private. Sebagai langkah akhir-akhir ya atau langkah yang terakhir, teman-teman di sini masuk ke konten, kemudian pilih konten yang tadi di private itu, kemudian teman-teman mengganti thumbnail yang ada ya. Jadi teman-teman mengganti thumbnail yang ada sesuai dengan thumbnail yang teman-teman buat. Caranya cukup mudah, upload di thumbnail dan usahakan buatlah thumbnail yang singkat, namun orang penasaran untuk mengklik. Misalkan seperti ini, atau misalkan kata-kata yang masih membutuhkan kata-kata sambung yang membuat orang tertarik seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai, langkah selanjutnya adalah silakan mengklik visibilitas, kemudian pilih public, kemudian pilih setel sebagai premium. Kenapa? Karena ketika teman-teman menyetel ke public tanpa menyetel ke premium, ini akan tidak muncul di dashboard channel teman-teman. Karena katanya sih kalau di setel premium ini sama saja kalau live ya. Jadi kalau live itu biasa muncul. Jadi setelah itu selesai, langsung saja simpan. Nah, setelah berhasil disimpan seperti ini, maka akan muncul di dashboard channel teman-teman yang tentunya berteman dengan channel ini ya. Jadi sudah selesai tahapan itu ya. Jadi singkat sekali untuk bagaimana cara mengupload video dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon ditanyakan di komen di bawah ini. Sekian.